Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus, yang diselamatkan oleh kasih yang
Rp8.811. Pengeluaran per tanggal 26 Februari sampai dengan 6 Maret 2023 terdiri dari yang pertama, setoran wajib hak Sinode GKI di Tanah Papua yaitu persepuluhan 100% berjumlah 18.112.000. Kedua, setoran wajib jemaat 40% berjumlah 17.131.000. Setoran wajib hak klasis GKI Port Mumbai 20% berjumlah 8.565.500 rupiah. Yang ketiga, belanja jemaat per tanggal 26 Februari sampai dengan 4 Maret 2023 sebesar 247.958.462 rupiah. Yang kedua, warta kehadiran jemaat yang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 26 Februari 2023 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah jam 6.00 berjumlah 223 orang. Ibadah jam 9 di gedung gereja 531 orang. Melalui live streaming 264 orang. Yang ketiga, ibadah jam 16.00 berjumlah 274 orang. Yang ketiga, warta ibadah. Ibadah Minggu 5 Maret 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 6.00 dilayani oleh Bapak Pendeta Frans Fokames, Sarjana Teologia. Majelis Piket Rayon Aspol, pemain organ Bapak Penatua Jenusi, Kantoria Ibu Penatua Dekawaine. Ibadah jam 9.00 dilayani oleh Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH. Majelis Piket Rayon Ampera. Pemain organ Saudara Doni Siloyanan. Kantoria Ibu D. Pasiwerisa Manufandu. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Paredepai. Majelis Piket Rayon APO. Pemain organ Bapak Omega Tuange. Kantoria Ibu Y. Wan Makmur. Ibadah di pos pelayanan Arius APO jam 09.00 dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI. Majelis Piket Rayon APO. Pemain organ Bapak YB Mansi. Ibadah di Gedung Pampar Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 9.00 dilayani Pendeta Frans Fokames STH. Ibadah di Gedung Par Irene Rayon Oikumene jam 9 dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH. Ibadah di Gedung Par Via Dolorosa Rayon Percetakan jam 9.00 dilayani Bapak Pendeta Dr. Andes Richard Pai. Ibadah akhir bulan Rayon Diaspora dilaksanakan pada hari Selasa 7 Maret 2023 jam 17.00 yang dikunjungi keluarga Cornelius Tungga, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Yang keempat, warta tambahan. Yang pertama, penjualan basar guna menunjang kegiatan urusan misi, penginjilan, pemuridan dan kemitraan Majelis Urusan MPPK. Tim doa jemaat GKI Pengharapan Jayapura akan mengadakan basar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 jam 06 WIB dan jam 09 waktu Indonesia Timur, tempat lingkungan gereja GKI Pengharapan Jayapura. Majelis memohon partisipasi
dan dukungan jemaat pada penjualan basar tersebut. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, HUT YPK di Tanah Papua ke-61. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun YPK di Tanah Papua yang ke-61 tahun, maka Badan Pengurus YPK di Tanah Papua akan mengadakan ibadah syukur HUT YPK bagi warga SD YPK 1 Senasaba dan SD YPK 2 Senasaba Jayapura yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 jam 09.00 waktu Indonesia Timur, tempat Gereja GKI Pengharapan Jayapura. Yang ketiga, kebaktian kebangunan rohani menyongsong hari ulang tahun pekabaran Injil di Tanah Tabi ke-113 tahun akan dilaksanakan kebaktian kebangunan rohani pada hari Rabu 8 Maret 2023 jam 18.00 tempat Jemaat GKI Nafri, Petra Nafri. Yang keempat, ibadah syukur HUT PI di Tanah Tabi ke-113 tahun. Puncak acara dan ibadah syukur hari ulang tahun pekabaran Injil di Tanah Tabi ke-113 tahun akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Maret 2023 jam 09.00 tempat Jemaat GKI Petra Nafri. Yang kelima, rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Untuk diketahui oleh jemaat, rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari amplop janji iman, transfer, QRIS dan partisipasi jemaat per tanggal 4 Maret 2023 berjumlah Rp431.826.810. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Informasi penerimaan amplop janji iman selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman panitia pembangunan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD.
Shalom. Mari kita terus mengalami perjumpaan dengan Allah kita dalam ibadah Minggu Kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang ketiga pada bulan baru Maret hari ke-64 Minggu ke-10 dalam tahun pelayanan 2023 dengan fokus pelayanan GKI pada akhir triwulan pertama adalah pembaruan Tuhan kepada manusia yang akan terus kita gumuli dalam doa melalui persekutuan ibadah kita. Pembaruan yang Allah kerjakan adalah hidup kita yang berdosa dan pantas dihukum. Tetapi dalam sengsara, kematian dan kebangkitan Yesus yang mesti dihukum dibenarkan Allah oleh pengorbanan dan penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita lebih giat dalam penyembahan kepada Allah oleh roh dan kebenaran Allah. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita beribadah dengan mengikuti tata ibadah minggu ketiga masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayat yang pertama dan yang kedua. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jemaat, selamat datang. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan menang. Bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai, marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai, mari datanglah. Sungguh nanti kita pun menang. Bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus turun ke atas jemaat. Kita memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 53 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, kau bersalah bagaimana, sehingga patut kau kena bencana.
tubuhmu yang suci dilukai, mahkota duri menekan kepala yang tak bersalah. Dengarlah saudara-saudari hukum Tuhan dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus, Roh Allah senantiasa menuntun dan mengingatkan kita tentang hukum-hukum Tuhan dalam memasuki minggu kerja yang baru. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu, sehingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh pertobatan yang sungguh-sungguh. Kami mohon ini karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rohani 53 ayat 4, ajaib benar. Ajaib benar pengasihan Gembala yang mati ganti domba yang bersalah. Ya Tuhan, hutang hamba-Mu semua tertanggung juga.
Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa. Firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nyanyian rohani 53 ayat 5. Mengorbankan diri sampai mati kepadamu, ku Persembahkan hati, curahkan kasih-Mu yang tak terduga. Jiwaku juga. Persekutuan diundang bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang percaya dari gereja Tuhan, dalam segala zaman dan di semua tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian nyanyian rohani 55 ayat 3. Pasanglah api-Mu di dalam hatiku, suci dan terang. Ya Tuhan penebus, beri oleh Roh Kudus, aku menahan terus sampai menang, sampai menang. Firman Tuhan terbaca dari Injil Kristus karangan Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Marilah kita berdoa sebelum firman Tuhan kita baca dan kita mendengarkan serta renungkannya. Kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, berilah kami hikmat-Mu, serta penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Lukas 18
31 sampai 34 dari perikop pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, pada minggu sengsara Yesus yang ketiga di hari ini, 5 Maret 2023, kita diantar dari sebuah tema penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Tentunya semua yang dikasihi Tuhan, bagian ini tak terlepas dari pembacaan-pembacaan sebelumnya, yang mana dalam Markus 8 ayat 31 sampai 33, pada minggu sengsara Yesus yang kedua, kita diantar tentang Yesus memberitahukan dalam kalimat firman-Nya pada ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yang menarik dari pembacaan kita di minggu lalu yang mengantar kita ke dalam bagian di minggu ini adalah Yesus memberitahukan siapa mereka yang tidak suka dengan Dia. Siapa mereka yang tidak senang dengan ajaran-ajaran Kristus tentang kerajaan Allah. Mereka-mereka itu adalah tua-tua. Itu tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari berkaitan dengan adat istiadat, tradisi yang secara turun-temurun dalam kehidupan bangsa Israel. Ada juga imam-imam, adalah orang-orang yang melayani di bait Allah. Orang-orang yang merasa umat tidak lagi begitu dekat kepada mereka. Umat lebih banyak mengikuti Yesus karena ajaran Allah disertai dari tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Lalu juga ada kepala atau imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ada ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang beranggapan, yang mengakui dirinya memahami tentang semua hukum Tuhan. Mengerti semua kitab-kitab Musa. Dan mereka ini tidak mau diusik atau tidak mau diganggu oleh hadirnya Yesus dengan ajaran Allah dan kebenarannya. Namun dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Yesus juga memberi tahukan dari kelompok-kelompok ini, tua-tua atau imam-imam kepala, ahli Taurat,
mereka akan melakukan sesuatu yang tentunya bagi kita tidak bisa menerimanya. Di dalam ayat 33 dijelaskan Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yesus akan diolok-olokkan, Yesus akan dihina, Yesus akan diludahi, Yesus akan disesah, Yesus akan dibunuh. Oleh siapa? Sebagaimana tadi awal saya sampaikan, tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga saat ini, dari pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 31 sampai dengan 34, apa yang selalu ada dalam kehidupan kita, tentunya harapan dan keinginan kita yang begitu luar biasa di dalam menjalani hidup ini. Setiap orang pasti tidak mau menderita, tidak mau mengalami dan merasakan hidup yang berkekurangan. Tetapi setiap orang pasti berusaha sedemikian supaya kehidupan keluarga atau pribadinya bahagia, sejahtera, dan juga ada di dalam segala kepenuhan dalam hidupnya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian firman Tuhan pada Lukas 18 ini, pada bagian pertama dalam ayat 31 dikatakan, dan kalimat yang saya membawanya bagi kita adalah, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Ibu Bapak Saudara-saudari, Petrus adalah pribadi yang tahu situasi. Pada kesaksian di Injil Markus, ketika Yesus berkata demikian, Petrus bilang, "Guru, sekali-kali hal ini jangan terjadi padamu." Tuhan Yesus bilang, "Enyahlah iblis dari hadapanku. Sebab apa yang kau pikirkan adalah pikiran manusia, tetapi engkau tidak memikirkan pikiran Allah." Persekutuan yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berbicara untuk kembali ke Yerusalem, Petrus selaku pribadi yang dekat, dia sudah memberi tahukan, dia menyampaikan, dia menarik Yesus untuk supaya tidak ke Yerusalem, karena pasti Yesus akan menderita. Namun semua itu harus digenapi karena tertubuh dalam nubuat dalam kitab-kitab perjanjian lama. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dengan pemberitaan yang ketiga ini. Yesus mengenang kematiannya yang akan datang. Di dalam kesaksian Injil Lukas pasal 9 ayat 22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Di dalam kesaksian Injil Lukas 9 ayat 44 dikatakan, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Inilah yang akan terjadi di Yerusalem. Dan Petrus tidak mau atau tidak suka hal itu terjadi. Karena harapan mereka adalah Yesus menjadi seorang pahlawan yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, namun di Yerusalemlah Yesus akan menerima segala hal yang ada dan terbaca di dalam ayatnya yang ke-33 itu. Dan hal ini akan terjadi dan dialami oleh Yesus. Sebab Yesaya 50 ayat 6 telah memberitahukan itu sebagai nubuat di masa lalu, 700 tahun sebelum Masehi. Di ayat 6 dari Yesaya 50 dikatakan, aku memberi pungungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut canggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinonai dan diludahi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Hal ini tentunya sejalan dengan atau segambar dan sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam ayat 33. Mereka menyesah Dia dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa mereka? Tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, mereka yang tidak senang karena Yesus memberitahukan tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus akan diolok-olokkan. Ibu bapak, saudara-saudari, semua itu kita bisa menyaksikan bagaimana ketika Yesus ditangkap. Sudah penetapan perjamuan malam, Yesus dan murid-muridnya berada di Taman Getsemani. Lalu Yesus ditangkap. Hal ini terjadi supaya Yesus menggenapi segala nubuat yang terjadi di 700 tahun sebelum Masehi oleh Nabi Yesaya. Yesus akan dihina, Yesus akan diludahi, Yesus akan disesah. Ibu bapak, saudara-saudari, alat yang digunakan untuk menyesah atau Yesus akan disesah itu adalah cambuk. Dalam tradisi Romawi, cambuk itu merupakan senjata yang mematikan. Cambuk itu sebuah bagian tali yang diikat pada sebuah gagang kayu, yang masing-masing tali biasanya dilengkapi dengan lempengan-lempengan timah yang diikat pada jarak tertentu. Dengan beberapa pukulan sebuah cambuk dapat merobek punggung orang menjadi terkoyak-koyak. Inilah yang dilakukan karena Yesus sudah berkata, Dia akan disesah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bayangkan bagian ini. Bagaimana ketika mata cambuk itu sampai di badan Yesus. Pasti ketika ditarik kembali, daging-daging badan pun ikut dan menjadi hancur. Lalu hal yang terakhir dikatakan dalam bagian ini adalah Yesus akan dibunuh. Penderitaan inilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang pasti saya dan saudara-saudari alami dan jumpai adalah kita diolok, kita dihina, kita dicaci maki, kita diludahi karena orang tidak senang tentang Injil ini. Tapi dua bagian terakhir Bapak, Ibu, saudara-saudari, disesah dan dibunuh itu tidak pernah. Adakah di antara kita yang mau menderita karena orang lain? Tidak. Pasti semua bilang tidak. Kau buat ku tanggung sendiri. Dua hal ini, Yesus disesah dan Dia akan dibunuh, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan saya dan saudara-saudari. Itu hanya ada pada Yesus. Inilah perkataan doa Yesus pada malam penetapan perjamuan. Ketika Dia mengambil roti, Dia katakan, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah. Dan lebih daripada itu, ketika Dia memberi cawan kepada para pengikut-pengikutnya, Dia katakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Dua hal bagian terakhir dalam ayat 33, Dia disesah dan Dia dibunuh. Tidak mungkin saya dan saudara-saudari mengambil bagian itu. Tetapi dari Dia disesah dan Dia dibunuh, kita mengakui bahwa darah Yesus Kristus adalah darah yang mahal, darah yang berharga,
dalam hidup semua orang percaya. Itulah meterainya. Ketika kita memanggilnya, pasti dia menolong kita. Segala apapun kondisi dan keadaanmu, pasti dia menolong kita. Dan bagian terakhir di ayat 34 dikatakan, mereka sama sekali tidak mengerti. Sebab apa yang disampaikan oleh Yesus tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan para pengikut-pengikutnya. Petrus dan rekan-rekannya senang kalau Yesus itu menjadi seorang pahlawan yang membawa orang Israel merdeka, bangsa Israel terlepas dari penjajahan Romawi. Itu sebabnya Yakobus dan Yohanes bilang, "Guru, izinkanlah kami apabila engkau menjadi seorang pemimpin, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri." Maksudnya supaya dapat jabatan. Kalau Yesus menjadi raja, pemimpin di kerajaan Israel, mungkin Yohanes dapat jabatan apakah, Markus atau Petrus dapat jabatan apakah, Yakobus dapat jabatan apakah. Ternyata ini semua pikir tentang kerajaan duniawi. Ternyata yang mereka pikirkan tidak seperti yang Yesus sampaikan. Sehingga mereka tidak mengerti dan perkataan itu tersembunyi bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui tema Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini, penderitaan Yesus adalah bukti kasih Allah bagi manusia. Dalam bagian ini kita diantar untuk mengerti mengapa Yesus menderita. Penderitaan Yesus adalah jalan yang bertentangan dengan pemikiran manusia dunia ini. Tetapi Allah telah menggunakannya sebagai jalan untuk menggenapi rencana penyelamatannya. Dengan begitu setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamatnya harus bersedia menderita sebagai ungkapan iman yang nyata mengikuti teladan penderitaan Yesus. Teladan penderitaan Yesus. Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikuti dia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut Tuhan. Memikul salibnya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagian ini mau menjelaskan bagi kita, kalau saudara dan saya sebagai seorang milik Kristus, seorang imam yang percaya, seorang Kristen yang yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia harus setia untuk bisa melakukan atau memikul salibnya setiap hari. Memikul salibnya adalah tanda ia setia dalam mengikut Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, memuji Tuhan setiap hari. Jangan waktu ini hanya berfoya-foya. Bersenang-senang, berhura-hura. Jelas perkataan Injil Lukas 9 ayat 23. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Supaya perkataan Yesus di dalam doanya, ya Bapa, aku mau, supaya di mana aku berada, dan mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Yohanes 17 ayat 24 itu. Itu saudara dan saya mengalaminya. Karena itu saudara-saudari, terkadang kita mengalami dan menderita karena berbuat hal-hal yang tidak sesuai.
Kadang kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita sering mementingkan diri sendiri, sering dengki, sering marah, sering menghujat atau mengolok, mengusik orang lain. Terkadang saudara-saudara dalam tanggung jawab kepercayaan kerja, pelayanan, kita diberikan waktu untuk bisa melakukan dengan baik. Kita tidak jujur. Lalu ketika hal-hal itu terjadi dalam diri kita, orang tidak senang, orang tidak suka, hubungkanlah dengan pelayanan. Apa kaitannya persoalan pribadimu dengan kerja dan usahamu, keluargamu, lalu masukkan dalam ruang-ruang pelayanan. Ruang pelayanan beda, saudara. Ketika saudara melayani Tuhan, ketika sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, baru saudara mengalami seperti itu baru menderita karena Kristus. Saudara, kalau saudara melakukan secara baik dan benar, saudara saudara akan menantang adat yang tidak benar, kebiasaan yang tidak benar, cara tradisi yang tidak benar. Saudara akan melihat pemberitaan firman, saya lakukan ke tidak, saya buat ke tidak. Saya kesembunyi untuk orang lain lakukan, baru saya dilakukan ke tidak. Kalau seperti itu baru saudara diusik, saudara dihujat, itu harga. Itulah penderitaan. Tetapi saudara-saudari, barang siapa mengusik hamba-hamba yang diurapi Tuhan, dia berperkara dengan Tuhan. Kalau saudara lakukan pekerjaan ini dengan benar, saudara lakukan pelayanan ini dengan baik, saudara akan diberkati Tuhan. Siapa berperkara dengan saudara, Tuhan yang berperkara dengan dia. Kita ingat kisah Saulus dalam Kisah Rasul 9. Ketika dia mulai membunuh, dapat surat kuasa untuk membunuh para pengikut Kristus. Ketika masuk ke Damsyik, apa yang terjadi? Cahaya kemuliaan Tuhan menerangi dia. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu kepada orang-orang yang bekerja kepada Tuhan, yang melayani Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Pasti Tuhan berperkara dengan siapa yang mau mengusik dia. Kesaksian Kisah Rasul 9 tentang Saulus itu. Itu bukti, saudara. Itu bukti. Jangan saudara menempatkan persoalan keluarga saudara, persoalan kerja saudara, dan saudara kaitkan dengan pelayanan. Bedakan itu. Kalau dalam pelayanan baru kita dihujat, kita dituduh, dan kita dinilai macam-macam dengan segala yang tidak baik, maka orang-orang itu akan berperkara dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukti dari Yesus menderita. Yesus disesah, Yesus dibunuh. Ketika darahnya tercurah, memberi kita pengampunan atas dosa-dosa kita. Baik dosa di masa lalu yang saudara dan saya tidak tahu, yang tadi telah diterangi oleh ke-10 firman Tuhan. Bahwa Tuhan Allah itu cemburu. Dan Tuhan Allah akan membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membencinya. Tetapi dia menunjukkan kasih sayangnya kepada beribu-ribu orang yang menuruti perintah dan firman-Nya, berpegang pada firman-Nya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba,
yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita kebanyakan berdoa, kita cuma bilang dosa yang kita lakukan, yang kita tahu. Yang terjadi kita hidup. Tapi kita tidak pernah berdoa untuk dosa dari masa lalu. Yang dilakukan oleh nenek moyang kita, oleh tua-tua kita, oleh orang tua kita. Kita tidak pernah berdoa untuk itu. Kita anggap kita punya dosa di hari ini atau hari-hari yang lalu. Kita ingat bagian ini memberitahukan kita bahwa dosa masa lalu pun, dosa turun-temurun pun, ketika setiap orang mengakui hidupnya dan percaya melakukan firman Allah, itu semua Tuhan akan ampuni. Kita tidak pernah tahu. Saya punya cerita di atas dalam silsilah hidup saya. Itu sebabnya saudara kita membaca di dalam Matius pasal 1 tentang silsilah Yesus Kristus. Cerita sampai dengan Yesus. Saudara dan saya harus mengerti itu. Bahwa Yesus dibunuh, darahnya tertumpah itu untuk mengampuni dosa-dosa di masa lalu. Dan dosa hidup kita sekarang ini. Cara hidup yang sia-sia. Ini yang ada di dalam kebiasaan yang ada dilakukan oleh tua-tua adat kita, ondo-ondo dorang itu, kepala-kepala suku, bikin pesta-pesta adat, bilang ini sudah dari dulu ini. Tapi mari kita menjadi orang Kristen yang mengerti, kalau barang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan ikut. Jangan bawa hidup lagi terikat dengan dosa itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengakhiri semua hal ini. Semua pemberitaan firman Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini. Hanya ada 2 catatan penting saja bagi kita. Saudara-saudari, setiap orang pertama harus mengikuti Yesus dengan setia. Siap memikul salibnya setiap hari dan menderita bersama dengan Dia. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya dalam hidup ini. Hal yang kedua, saudara-saudari, bukti dari Yesus menderita menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau Allah di dalam Yesus telah menyelamatkan dan menolong kita. Jadilah saluran keselamatan Allah untuk menolong orang yang saudara yang lain. Jadilah saluran keselamatan Allah untuk menyelamatkan saudara yang lain. Banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang dirham, tentang domba yang hilang, tentang talenta atau tentang mina, mata-mata uang pada waktu itu. Tetapi ketika satu mata uang itu ditemukan kembali, maka ada sukacita. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita melayani Tuhan. Mari kita menjadi alat kesaksian di dalam tangannya. Sebab ketika saya dan saudara-saudari melayani dan satu orang berdosa, bertobat, berlaksa-laksa malaikat di surga akan bersukacita. Itulah upah saudara dan saya. Itulah harga, itulah bagian yang disediakan dan diberikan Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Saudara-saudari,
Mari kita mempersiapkan persembahan syukur yang hendak kita berikan kepada pekerjaan Tuhan. Dengarkanlah sabda Tuhan, firman Tuhan. Bawalah persembahan syukurmu kepada Tuhan dengan ingat firman-Nya. Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan seterusnya. Setiap ayat dapat diselingi dengan instrumen musik. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya Pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku.
sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Ayat pertama. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan syukur sebanyak 4 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 7 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Terima kasih. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Allah ya Tuhan kami telah datang bagi kami semua. Kami sangat bersyukur atas kasih-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus lewat karya penyelamatan ini bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, buatlah kami menjadi dewasa di dalam melakukan segala firman-Mu. Buatlah kami setia untuk mendengarkan suara-Mu. Buatlah kami kuat untuk menghadapi segala tantangan yang hadir dari panggilan pelayanan ini. Baik kami di rumah, di lingkungan, maupun juga di kantor dan di mana saja kami melakukan segala aktivitas kami. Supaya kami menjadi surat-surat-Mu yang terbuka, yang dilihat, dan menjadi alat kesaksian sehingga semua orang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya Allah ya Tuhan kami hendak berdoa untuk gereja dan pemerintah, khususnya Klasis GKI Port Numbai dan seluruh para pelayan dan jemaat-jemaat yang ada di dalamnya, dan juga secara sinodal dari arah sinode sampai kepada jemaat-jemaat kecil.
yang ada di pulau-pulau, di pesisir pantai, di gunung, lembah, pedalaman, di sungai dan rawa tanah Papua. Hamba-hambamu dalam panggilan pelayanan sebagai pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua, syamas, guru-guru sekolah minggu, badan pelayan atau badan pengurus unsur PKB, PW, PAM, dan PAR, dan juga alat-alat pelayanan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan jemaat masing-masing. Dan secara khusus kami dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Tuhan, kami hendak menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang dihadapi, apapun yang dijumpai oleh alat-alat pelayanan ini, Tuhan karuniakan kekuatan, berilah bimbingan dan petunjuk-petunjuk-Mu, supaya hamba-hamba-Mu dalam panggilan tugas pelayanan ini dapat melakukan segala-galanya dengan baik. Kami berdoa untuk pengurus-pengurus KSP, kami berdoa dan menyerahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Hal-hal yang telah kami lalui dan kami kerjakan, secara khusus beberapa hari yang lalu dalam konven pelayan wilayah 1, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Kami sangat bersyukur karena kami dapat mengikutinya dengan baik sampai dengan selesai. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu, supaya hal-hal yang telah disampaikan dapat disampaikan pula dalam penjemaatan jemaat masing-masing. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, khususnya di Provinsi Papua Tuhan, dari para pimpinan-pimpinan di tingkat provinsi, kota, kabupaten, distrik, kelurahan dan kampung-kampung, RW, RT, baik pada pemerintah atau pada ASN, TNI, Polri, maupun juga pada BUMN, BUMD, pada LSM, pada MRP, DPRP, DPRD, biarlah semua saudara-saudara kami yang ada di sana menjadi alat kesaksian Tuhan, menjadi perpanjangan seluruh perkataan dan seluruh isi hati Allah di tengah-tengah tanggung jawab ini. Ya Allah, kami berdoa untuk Papua dalam berbagai kondisi, di dalam berbagai keadaan, situasi yang terjadi akhir-akhir ini, banyak saudara-saudara kami yang tak bersalah menjadi korban. Tuhan, kami mohon ampun, sebab dosa orang benar, darah orang benar, itu akan berseru kepadamu, dan pembalasan itu adalah hak Tuhan. Bapa di surga, setiap persoalan dan hal yang terjadi di Papua, kami bawa di dalam tangan Tuhan. Proses hari ini pencarian pilot, biarlah Tuhan semua ini terjadi dan berlangsung dengan baik, supaya tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan. Sebab ketika banyak orang yang tak bersalah meninggal atau dibunuh, maka pasti tanah ini menjadi kutuk. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan seluruh urusan-urusan, badan pelayan unsur dan juga alat kelengkapan, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD, SD, YPK 1 dan 2, Senasaba. Tuhan, Engkau memberkati milik kepunyaanmu dalam segala harapan-harapan mereka di tengah pelayanan ini. Sekolah minggu akan melaksanakan Kampaska Tuhan. Mereka telah menyampaikan pemberitahuan baik pada rayon-rayon maupun pada PHMJ. Biarlah Tuhan kegiatan Kampaska sekolah minggu berjalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk BPPG Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang ada di dalam keanggotaan BPPG, sehingga menjadi alat yang sungguh-sungguh untuk dapat melihat dan dapat menata keuangan kami di dalam jemaat ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan fisik gedung gereja Pengharapan ini. Kami sangat bersyukur karena surat-surat permohonan kami, baik yang diarahkan ke Presiden Republik Indonesia dan kementerian-kementerian yang terkait lainnya. Tuhan, izinkanlah surat-surat ini, tulisan-tulisan ini menjadi tulisan yang berharga, menjadi surat yang mendapat perhatian dari setiap pemerintah, setiap orang di mana surat ini ada di dalam institusi-institusi mereka. Tuhan memberkati semua saudara-saudara yang mau menolong.
Tuhan menolong mereka dengan segala berkat-berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa Bapa di surga, kami serahkan baik mereka yang seiman dengan kami maupun yang tak seiman. Tuhan memberkati. Di saat ini kami juga berdoa untuk terima kasih janji iman yang jemaat telah memberi. Tuhan memberkati semua umat-Mu yang ada dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura maupun juga yang dari luar jemaat yang telah memberi untuk pekerjaan pembangunan fisik gedung gereja Pengharapan. Kami juga berdoa Tuhan ada surat-surat dan ada harapan-harapan dari setiap rayon yang berhubungan dengan gedung-gedung sekolah minggu yang telah mereka sampaikan, yang telah mereka bawa ke dalam tangan pemerintah. Biarlah surat-surat kami, tulisan kami ini mendapat perhatian dan ada di dalam hati setiap saudara-saudara yang mau menolong. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami dari PAUD sampai perguruan tinggi yang ada di Jayapura, Tanah Papua, dan di luar Papua. Tuhan pelihara, jaga, dan lindungi. Tuhan Yesus menjadi guru dan gembala yang baik di tiap anak-anak kami. Anak-anak muda kami yang telah menyelesaikan studi lalu sedang mencari pekerjaan, izinkanlah kasih dan anugerah-Mu ya Bapa berkenan atas semua anak-anak kami, supaya mereka dengan penuh sukacita dan penuh syukur mau mempersembahkan semua itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di saat ini kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan jemaat, baik di ASN, TNI, Polri, di BUMN, BUMD, di LSM, dan juga mereka yang sebagai buruh, petani, nelayan, supir taksi, tukang ojek, tukang bangunan, dan juga jualan-jualan kecil yang ada dalam usaha-usaha jemaat, baik kios, minyak, sayur, pinang, kue. Tuhan memberkati semua usaha jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami, Bapa dan Mama kami yang telah purna tugas, kakak-kakak kami yang telah selesai pengabdian mereka di pemerintah maupun juga di BUMN, BUMD, LSM. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, menjaga mereka dalam segala anugerah Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan kami di minggu yang baru. Tuhan bersama dengan kami dalam pelayanan-pelayanan kami, baik ibadah-ibadah KSP, ibadah unsur, dan ibadah-ibadah khusus lainnya. Tuhan memberkati yang melayani, yang dikunjungi, dan semua yang turut di dalam pelayanan ini. Berdoa untuk para pelayan firman dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, kekasih-kekasih kami, para pendeta, kekasih kami Bapak Pendeta Didimus Ewa Topa, sekeluarga, Bapak Pendeta Risha dan Ibu Pendeta Nani Paredepai sekeluarga, Bapak Pendeta Simontir sekeluarga, Ibu Pendeta Febi Suripati sekeluarga, Bapak Pendeta Frans Pokame sekeluarga, dan keluarga dari kedua hamba-Mu kekasih kami, almarhum Bapak Pendeta Pit Daniel Weni, ibu dan anak-anak diberkati Tuhan, dan keluarga dari almarhumah Ibu Pendeta Tisbet Esjera Rawi, suami dan anak-anak diberkati Tuhan. Tuhan, kami ada di tengah jemaat. Terima kasih untuk doa dan persembahan jemaat. Tuhan memberkati jemaat baik sebagai janda duda, yatim piatu maupun semua keluarga yang memberi bagi kami para pelayan, dengan pemberian dari yang kecil, yang sederhana sampai dengan yang besar. Tuhan memberkati. Dari mimbar ini hamba berdoa mohon berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat kami. Demikian juga bagi mereka yang tak bersama-sama dalam Jemaat Pengharapan namun memberi bagi kami para pelayan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami berdoa untuk para penantua dan siamas di 9 rayon pelayanan yang ada di APO, Percetakan, Klofkam, Oikumene, Aspol, SGO, Gajah Putih, Ampera, dan Diaspora. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, pribadi, keluarga, dan pekerjaan usaha mereka tiap-tiap hari. Biarlah Tuhan semua yang mereka lakukan, mereka kerjakan, dan mereka hadapi hanya pertolongan bersumber dari Tuhan kepada mereka semua. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang sedang dirawat di rumah sakit, ataupun di rumah, ataupun dalam kedukaan di hari-hari ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan, dan Tuhan berikan penghiburan yang sungguh di dalam tiap saudara-saudara kami. Demikian juga kami berdoa untuk janda duda, yatim piatu, para lansia yang ada di dalam jemaat kami. Tuhan Yesus menjaga dan memberkati.
Berdoa untuk majelis jemaat yang bertugas saat ini, rayon asrama polisi, Tuhan memberkati. Pemain urgen, pemandu pujian, operator sound system, operator dan multimedia, Tuhan memberkati serta memberkati semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami hendak berdoa Tuhan untuk persembahan kami. Berdoa untuk 4 pribadi dan keluarga yang menyampaikan pengucapan syukur dengan apa yang ada pada mereka yang mereka hadapi. Berdoa untuk 7 pribadi dan keluarga yang menyampaikan persepuluhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap saudara-saudara dalam kehidupan mereka masing-masing. Bersama dengan persembahan jemaat yang kami berikan pada pagi hari ini, Tuhan memberkati semua yang memberi. Tuhan memberkati dan menolong setiap orang di tengah usaha dan kehidupan dan pergumulan-pergumulannya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan yang sesungguhnya, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kiranya menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segala puji, hormat, dan syukur kepada-Mu kami persembahkan. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan 2, persekutuan diundang bangkit berdiri. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, yang bakal bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Pulanglah dalam damai sejahtera, ingatlah firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan hidup dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 344 ayat 3, sungguh agung nama Yesus. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga
persekutuan orang percaya yang berbahagia, atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Majelis Piket Rayon Asrama Polisi, Kantoria, pemain urgen, multimedia, operator sound system, dan seluruh pegawai gereja, mengaturkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak. Memasukilah minggu kerja yang baru, pelayanan di minggu kerja yang baru. Terimalah salam dan hormat dari semua yang melayani. Shalom.